Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah hadir semua? Sudah, Bu? Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik Sehat, Ibu. Bu? Alhamdulillah sehat semua ya. Nanti jangan lupa jaga pola makannya, jaga pola tidurnya, dan saat kita ingin berpergian atau keluar rumah, hendaknya pakai masker ya. Dan jaga jarak, dan jangan lupa kita mencuci tangan. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa ya, kita absen kehadiran di Google Classroom yang sudah Ibu berikan dan Ibu kirimkan linknya di grup. Sudah, Baik, Bu? Bu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya nih materi yang sudah lalu. Ibu mau nanya, menurut kalian ada perubahan sosial apa sih yang kalian rasakan dari kalian masih kecil sampai akhirnya kalian sudah besar seperti ini? Apakah ada yang ingin menjawab? Aku, Bu. Ya, silahkan Hari. Jadi perubahan sosial itu kayak sekarang, Bu. Jadi belajar itu nggak harus di sekolah. Jadi sekarang bisa lewat online, Bu. Good job. Selanjutnya, apakah ada anak-anak ibu yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Puji. Jadi, perubahan sosial yang terasa di lingkungan saya, yang saya rasakan itu, kalau dulu membajak sawah itu masih menggunakan kerbau. Saya pernah menaiki kerbau ketika membajak sawah ketika dulu. Tapi kalau sekarang itu pembajakan sawah sudah pakai alat traktor, Bu. Seperti itu. Wah, hebat. Ya, berarti benar ya apa yang dikatakan oleh saudara Hari maupun saudara Puji mengenai, tadi kan Hari berpendapat sekarang belajar tidak hanya di kelas, tapi secara daring ataupun secara online. Dari saudara Puji, saat kita dulu membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang cukup menggunakan alat ataupun teknologi yaitu traktor. Ya, benar ya yang disampaikan oleh saudara Puji dan Hari, itu merupakan perubahan sosial yang terjadi di kehidupan kita atau yang terjadi saat ini. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih ya anak-anak ibu yang sudah memberikan jawabannya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 9, subtema 1, dengan materi pelajaran mengenai dampak sosial modernisasi serta perubahan sosial akibat modernisasi. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan menonton video pembelajaran, kalian mampu menganalisis perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan tepat. Lalu dengan kegiatan membuat mind map, kalian dapat mengelompokkan dampak perubahan sosial baik dari segi negatif maupun positif. Selanjutnya, pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Silahkan Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Kofifa. Baik, pembelajaran selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu ya. Baik, Bu. Ibu akan menampilkan tayangan video mengenai perubahan sosial dan dampak sosial baik dari sisi positif dan negatif modernisasi melalui share screen Google Meet. Ibu juga sudah menguploadnya di YouTube supaya kalian dapat mengaksesnya kapan saja. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Baik, Bu. Halo anak-anak, balik lagi sama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial dan dampak sosial baik dari sisi positif dan negatif modernisasi. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita ingat-ingat dulu nih, kira-kira kapan sih terakhir kalian membaca koran? Sepertinya udah pada lama banget ya tidak membaca koran.
Karena kita sudah bergantung pada smartphone. Di dalam smartphone itu sudah terupdate tuh berita sehari-hari. Nah, lalu itu dinamakan apa sih? Iya benar, itu dinamakan perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Selos Wemarjan, Sosiologi Indonesia, adalah suatu perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku dalam kelompok. Lalu, menurut dua orang sosiologi dari Amerika Serikat, yaitu William Ogden dan Gerhard Lenski, mengatakan perubahan sosial itu terjadi karena perkembangan teknologi di masyarakat. Karena perkembangan teknologi begitu pesat, maka perubahan sosial terjadi secara terus-menerus di dunia. Perubahan sosial juga menyangkut pautkan mengenai modernisasi. Modernisasi secara singkat adalah suatu proses transformasi ke arah yang lebih maju di dalam aspek kehidupan masyarakat. Ciri-ciri perubahan sosial yaitu terjadi di mana-mana, baik itu di masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan umumnya lambat, sedangkan masyarakat perkotaan umumnya mengalami perubahan secara cepat. Ciri-ciri perubahan sosial yang selanjutnya adalah berkelanjutan. Kenapa disebut berkelanjutan? Karena perubahan sosial itu terus-menerus terjadi di masyarakat, sehingga perubahan sosial itu tidak akan pernah berhenti karena dipengaruhi oleh salah satunya ilmu pengetahuan daya pikir manusia, maka perubahan sosial itu akan tetap terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya adalah imitatif, karena saling mempengaruhi. Misalnya sedang ada tren dari gaya busana, maka gaya potongan rambut pun tetap akan mengikuti. Seperti itu yang dinamakan imitatif. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3. Yang pertama, perubahan struktural. Perubahan struktural itu seperti yang dahulunya pemerintahan berbentuk kerajaan, sekarang menjadi republik. Yang kedua, terdapat bentuk-bentuk perubahan dari perubahan kecil. Perubahan kecil itu seperti adanya gaya berpakaian, gaya rambut. Dulu itu misalnya trennya itu gaya rambut pendek, sekarang gaya rambut panjang. Lalu yang ketiga yaitu perubahan besar. Perubahan besar itu yang nyata banget, yaitu mengenai yang dulunya agraris sekarang menjadi daerah industri yang berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat. Salah satunya dipengaruhi oleh jumlah padatan penduduk. Contoh perubahan sosial dari segi pertanian, dahulu membajak sawah dengan sapi atau menggunakan tenaga hewan, sekarang menggunakan tenaga traktor. Contoh perubahan sosial yang kedua dari segi ekonomi, masyarakat lebih menggemari produk impor dan trennya liburan ke luar negeri di masyarakat ekonomi kelas atas. Sektor industri juga merupakan salah satu contoh perubahan sosial karena seiring berkembangnya teknologi yang ada, maka produktivitas industri makin meningkat serta terjadinya ketimpangan sosial. Kemudian kita memasuki dari segi transportasi. Dahulu menggunakan tenaga hewan, tuk tik tak tik tuk. Kalian pasti gak asing kan, yaitu dengan menggunakan tenaga kuda. Nah, tapi seiring berkembangnya inovasi, maka sekarang sudah ada yang namanya ojek online. Perubahan sosial juga mempengaruhi permainan untuk anak-anak loh. Zaman dahulu anak-anak lebih senang berinteraksi dalam bermain, tetapi sekarang berinteraksinya lewat game, lewat chat yang ada dalam permainan tersebut. Dan yang terakhir ada komunikasi. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing kan bahwa komunikasi dahulu itu menggunakan surat, yaitu surat menyurat dengan menggunakan kantor pos. Tetapi sekarang kita tinggal chattingan aja nih via WhatsApp, Gmail, Instagram, dan media sosial lainnya. Dari contoh perubahan sosial yang terjadi, maka ada dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positifnya, semakin terbantunya dan memudahkan pekerjaan manusia. Dampak negatifnya, hilangnya mata pencaharian loh, seperti loper koran. Dahulu, koran itu diantar dari satu ke rumah yang lainnya.
tapi sekarang kita tinggal membacanya saja lewat smartphone. Setelah kalian mendengarkan dan memahami materi yang telah dibahas, bagaimana perubahan sosial dan dampak sosial baik dari sisi positif dan negatif modernisasi di lingkungan sekitar kalian. Selamat menjawab. Sekian pembahasan materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Baik, kan tadi kita sudah menyaksikan video. Sekarang siapa di sini yang ingin menyimpulkan apa itu perubahan sosial? Saya, Bu. Silakan Tiara. Perubahan sosial itu adanya perubahan yang terjadi di masyarakat seiring perkembangannya teknologi, Bu. Iya benar Tiara, terima kasih ya telah menyampaikan pendapatnya. Lalu siapa di sini yang ingin menyampaikan apa itu modernisasi? Saya, Bu. Iya Gita, silakan. Sama seperti Tiara, Bu, ada hubungannya dengan teknologi. Modernisasi itu perkembangan ke arah modern. Dipengaruhi teknologi, Bu. Benar Gita, terima kasih ya telah menyampaikan pendapatnya. Di akhir penayangan video terdapat pertanyaan bagaimana perubahan sosial dan dampak sosial baik dari sisi positif dan negatif modernisasi di lingkungan sekitar kalian. Apa kalian sudah mempunyai jawabannya? Sudah, Bu. Wah, pintar ya. Tapi jawabannya disimpan dulu ya. Sebelumnya akan diarahkan oleh Ibu Delvia. Silakan Ibu Delvia. Terima kasih Ibu Yuni. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, kan tadi sudah dibahas mengenai apa itu perubahan sosial. Setiap perubahan sosial pasti akan ada dampaknya. Nah, untuk tugas LKS kali ini, Ibu minta anak-anak untuk membuat mind map tentang dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial modernisasi yang ada di lingkungan kalian, seperti yang sudah disampaikan di bagian akhir video. Baik, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat ketentuan pengerjaan LKS-nya di tampilan slide ya. Apakah sudah mengerti mengenai ketentuan tugasnya? Mengerti, Bu. Kalau semuanya sudah mengerti, silahkan kalian bisa mengerjakan tugas LKS-nya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugasnya. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan mind map-nya? Sudah, Bu. Tadi kan pertanyaannya tentang dampak positif dan dampak negatif terkait perubahan sosial modernisasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalian kan sudah membuat mind map-nya. Sekarang, apakah ada yang mau menjelaskan mind map-nya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan menjelaskan mind map yang berjudul Dampak Perubahan Sosial Modernisasi. Mind map-nya bisa dilihat di slide. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu mudah mengetahui informasi dengan cepat. Yang kedua, mudah dalam memesan makanan. Yang ketiga, mudah memesan kendaraan. Selanjutnya, untuk dampak negatif, yang pertama, individualistis. Yang kedua, kecanduan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan kejahatan. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya mind map yang sudah dibuat. Terima kasih ya sudah mau menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman. Baik, Bu. Baik, apakah ada lagi yang mau menjelaskan mind map-nya? Saya, Bu.
Oke, baik. Silahkan ditampilkan terlebih dahulu ya mind map-nya. Baik, Bu. Nama saya Puput Junior Maulida. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat. Nah, mind map-nya itu berjudul Dampak Perubahan Sosial Modernisasi. Untuk mind map-nya dapat dilihat di slide. Nah, mind map-nya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada dampak positif dan yang kedua yaitu ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu ada memudahkan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu semakin berkembangnya iptek. Yang ketiga yaitu teknologi semakin berkembang. Nah, untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu ada individualistis. Terus yang kedua yaitu meningkatnya pengangguran. Terus yang terakhir adanya kesenjangan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih ya sudah mau menjelaskan hasil mind map-nya. Bagus sekali ya hasilnya. Apakah ada lagi yang mau menjelaskan hasil mind map-nya? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau menjelaskan hasil mind map-nya, kita akan bahas kembali ya mengenai materi yang sudah dibahas tadi. Baik, Bu. Kita bahas mulai dari apa sih perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan atau pergeseran yang terjadi di masyarakat, yaitu pada struktur tatanan masyarakat, bisa meliputi sikap ataupun kehidupan sosialnya. Nah, salah satu bentuk perubahan sosial yaitu modernisasi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa modernisasi merupakan perkembangan ke arah modern yang dipengaruhi oleh teknologi. Nah, setiap perubahan yang terjadi pasti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Sama halnya seperti perubahan sosial, ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Untuk dampak positif dan dampak negatif perubahan sosial modernisasi, anak-anak juga sudah pada tahu ya, seperti yang sudah kalian buat di mind map. Semuanya sudah pada betul ya, bahwa dampak positif perubahan sosial modernisasi diantaranya adalah memudahkan kita untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Kemudian, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, memudahkan kita dalam memesan makanan ataupun kendaraan karena sudah semakin banyak aplikasi seperti Gojek ataupun Grab. Dan untuk dampak negatif perubahan sosial modernisasi diantaranya adalah meningkatnya pengangguran karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang mengganti tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Kemudian adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Lalu masyarakat menjadi masyarakat yang individualistis dan meningkatnya kejahatan di kalangan masyarakat. Selain itu masih banyak dampak negatif yang lainnya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang dijelaskan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, anak-anak sudah mengerti ya mengenai materi yang sudah dijelaskan? Mengerti, Bu. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Wildi. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih Ibu Delvi. Sekarang kita akan belajar dengan Ibu ya. Baik anak-anak, tadi materi apa yang telah kita pelajari? Perubahan sosial dan dampaknya dari modernisasi, Bu. Coba sebutkan apa dampak positif dari globalisasi. Teknologi semakin maju. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu apa dampak negatifnya? Jadi individualis, Bu. Banyak pengangguran, soalnya diganti sama mesin, Bu. Ya, betul. Adanya modernisasi ini berpengaruh terhadap kehidupan kita, salah satunya pada kehidupan sosial kita. Dampak dari modernisasi ini ada positif, juga ada negatif. Jadi tidak semua pengaruhnya itu baik. Oleh karena itu kita harus selektif terhadap pengaruh tersebut. Sekarang kita akan mengadakan kuis. Ibu akan share linknya pada kolom chat ini.
juga pada grup WA. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Sudah selesai semua? Benar semua, Bu. Apakah ada kendala dalam mengerjakannya? Tidak, Bu. Oke, sekarang kita akan membahas jawabannya bersama-sama. Siapa yang mau menjawab untuk soal nomor 1? Ya, silahkan Astrid. Bacakan soal dan jawabannya. Gambar di atas merupakan fenomena perubahan sosial akibat perubahannya individualisme, Bu. Betul, jawabannya adalah individualisme. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Soal selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Bacakan soal dan jawabannya. Masuknya pengaruh asing yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernyataan di atas merupakan dampak negatif dari modernisasi. Jawabannya benar, Bu. Ya, jawabannya adalah pernyataan tersebut merupakan dampak negatif dari modernisasi. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Soal selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Asmaranti. Manakah yang termasuk contoh dari dampak modernisasi? Jawabannya gambar C dan D, Bu. Ya, betul. Jawabannya adalah gambar C dan D. Gambar C itu adalah pesawat dan gambar D itu adalah komputer. Kedua gambar tersebut merupakan salah satu ciri dari adanya perubahan dari modernisasi ini. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Soal terakhir, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Dampak positif dari modernisasi adalah jawabannya yang gambar surat jadi handphone, Bu. Ya, benar ya jawabannya. Salah satu dampak positif dari modernisasi adalah perubahan alat komunikasi dari surat menjadi handphone. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Apakah jawabannya benar semua? Benar semua, Bu. Pintar, berarti sudah memahami semua ya materi untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sekarang ini kita belajar secara online, dibantu dengan peralatan teknologi. Hal ini juga salah satu dampak positif dari modernisasi. Selain itu, kita melakukan pembelajaran daring ini karena adanya COVID-19. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakan makanan yang sehat. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Asmaranti, tolong pimpin ya doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk membaca materi untuk minggu selanjutnya ya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.